Kebijakan PLT Bupati Biak Numfor, Heri Aryo Naap, melakukan rolling jabatan dengan mengistirahatkan Dr. Edi Rumbarar selaku Direktur RSUD Biak Numfor bukan tanpa alasan. Pasalnya, Dr. Edi Rumbarar selaku Direktur RSUD Biak Numfor dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan dan menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Heri di halaman gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 April 2018 bahwa kebijakan tersebut diambil sudah melalui berbagai tahapan yang matang secara prosedural demi kepentingan masyarakat umum. Namun, tampaknya momentum itu diduga sengaja dipolitisir oleh beberapa oknum tertentu untuk menyingkirkan pasangan calon nomor urut 2, yakni petahana PLT Bupati Biak Numfor Heri Aryo Naap dan Nehemia Bospakrik dari panggung Pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang. Perlu saya sampaikan bahwa gugatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Saudara Nikodemus Ronsumbre dan Saudara Insinyur Akmal Bahri kepada KPUD atas kebijakan yang dilakukan ketika saya menjabat sebagai pelaksana tugas bupati, di mana kondisi daerah Kabupaten Biak Numfor sejak bulan April sampai dengan bulan November tahun 2017 terjadi kekosongan obat-obatan dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor yang sangat minim dan mengakibatkan berbagai pro dan kontra di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya melalui beberapa tahapan, baik lewat rapat yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, tetapi juga kurang lebih 3 tahapan rapat yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor secara khusus Komisi 3 DPRD bersama-sama dengan manajemen rumah sakit, maka kami mengambil sebuah langkah kebijakan di mana dengan adanya aksi dari para dokter, perawat yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor, maka kami memberikan sebuah kebijakan dengan mengistirahatkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, yaitu Saudara Dr. Edi Rumbarar, dan menunjuk Saudara Dr. Ricardo sebagai pelaksana harian dalam mengamankan kondisi daerah tetapi juga pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Perlu saya jelaskan bahwa penunjukan Saudara Dr. Ricardo sebagai pelaksana harian dalam mengamankan kondisi daerah dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor, hal ini karena Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, Saudara Dr. Edi Rumbarar, dalam rapat yang dilakukan pertama, selain kekosongan obat-obatan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, yang kedua adalah selama menjabat sebagai direktur, beliau hanya selama 2 tahun sebagai direktur baru sekali saja memimpin apel di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah. Tetapi juga yang ketiga, selama menjabat sebagai direktur 2 tahun, beliau tidak pernah melakukan rapat bersama-sama dengan manajemen di rumah sakit, bahkan para dokter, kepala ruang maupun perawat yang ada. Bahkan beberapa kebijakan yang kami temui ketika melakukan rapat bersama-sama dengan seluruh dokter, perawat, manajemen rumah sakit umum, beberapa kebijakan yang dilakukan, baik pemotongan insentif para dokter dan perawat, tetapi juga mengeluarkan surat keputusan untuk pemotongan biaya dari biaya rumah sakit, secara khusus rumah sakit ruang kelas VIP dan ruang kelas, itu pemotongan biayanya sebesar kurang lebih 40% yang disetor ke rekening pribadi dan 60%-nya disetor ke rekening kas rumah sakit umum. Tetapi juga kebijakan yang dilakukan dalam mengakomodir anggaran-anggaran di mana anggaran yang seharusnya dimasukkan ke rumah sakit, kas rumah sakit umum daerah, malah ditransfer ke rekening pribadi direktur. Sehingga hal inilah yang setelah kami menelah berbagai kebijakan dan melaporkan kepada DPRD dengan pertimbangan seluruh aspirasi masyarakat, bahkan sungutan dan aspirasi dari seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maka kami memberikan sebuah kebijakan. Jadi kebijakan ini tidak memberhentikan atau memutasikan Direktur Rumah Sakit Saudara Dr. Edi Rumbarar, tetapi untuk menjaga stabilitas daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka kami mengistirahatkan beliau dan menunjuk Saudara Dr. Ricardo untuk melaksanakan tugas ini. Namun sampai saat ini Dr. Edi Rumbarar sebagai direktur ketika diistirahatkan dan menunjuk PLH, tetapi beliau masih menerima hak-hak tunjangan insentif sebagai direktur.
bahkan fasilitas penunjang untuk jabatan direktur masih digunakan, sehingga Dr. Ricardo hanya melaksanakan tugas tetapi tidak menerima tunjangan-tunjangan jabatan karena beliau hanya untuk mengamankan kondisi daerah. Tetapi juga sampai dengan hari ini yang masih berhak menandatangani pencairan keuangan untuk rumah sakit umum daerah di BPKD sampai di pemerintah daerah adalah Dr. Edi Rumbarar yang diistirahatkan, karena ini adalah sebuah kebijakan untuk mengamankan kondisi daerah. Karena saya selaku PLT Bupati mengetahui bahwa sebagai salah seorang calon dalam pesta demokrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga kebijakan ini dibuat atas masukan pertimbangan dari beberapa staf ahli, asisten, tetapi juga dengan Komisi 3 DPRD untuk melihat kondisi daerah. Ada sebuah kebijakan secara diskresi yang harus untuk mengamankan kondisi daerah. Hal inilah yang digunakan oleh pasangan calon nomor urut 3 untuk menggugat saya ketika masuk dalam gugatan Panwas Kabupaten Biak Numfor. Ketika disidangkan saya dinyatakan menang. Kemudian juga saudara Dr. Edi sendiri secara pribadi menggugat ini ke Petun di Provinsi Papua di Jayapura, dan kemudian paslon nomor urut 3 melanjutkan gugatan ini ke PT Tun Makassar, dan di PT Tun Makassar KPUD Kabupaten Biak Numfor dinyatakan bersalah dan harus mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2. Kemudian inilah KPUD mengantarnya untuk melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 3, Nikodemus Ronsumber dan Ahmal Bakri menggugat keputusan KPU tentang penetapan 3 calon pada Pilkada Biak Numfor tahun 2018. Sehingga pada 29 Maret 2018, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN Makassar resmi membatalkan keputusan KPU tersebut. Sementara itu, PLT Bupati Biak Numfor yang sedang dalam masa cuti ini tengah menanti hasil keputusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan kasasi oleh KPUD Biak Numfor. Ia berharap kepada Mahkamah Agung dan pemerintah pusat untuk melihat kebijakan yang telah diambilnya adalah semata-mata demi kepentingan masyarakat, bukan untuk tujuan tertentu. Untuk itu kepada Mahkamah Agung dan kepada pemerintah pusat secara khusus, pada kesempatan ini saya selaku pelaksana tugas bupati yang sedang menjalani cuti kampanye karena masa tugas saya masih sampai dengan 2019, tetapi sebagai pasangan calon nomor urut 2, saya meminta kepada Mahkamah Agung secara khusus dan kepada pemerintah pusat untuk melihat bahwa kebijakan yang dilakukan bukanlah kebijakan secara politis, karena kebijakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pun sempat diungkapkan oleh Komisi 3 DPRD kepada saya bahwa harus ada sebuah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengamankan kondisi daerah tetapi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu saya minta kepada Mahkamah Agung secara khusus para hakim agung yang akan menangani persoalan ini untuk bagaimana lebih membijaki melihat seluruh rentetan persoalan mengapa sampai ada kebijakan tersebut, sehingga bukan saja menyangkut pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyangkut petahana dalam kebijakan untuk harus tidak boleh larangan untuk melakukan pelantikan atau mutasi pejabat 6 bulan dan 6 bulan setelah penetapan dan pelantikan. Tetapi karena ada persoalan daerah yang dimana sebagai seorang kepala daerah wajib melakukan sebuah kebijakan untuk menyelamatkan kondisi daerah dan masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya minta juga untuk harus diperhatikan. Tetapi selaku pelaksana tugas bupati yang cuti dan sedang menjalani kampanye sebagai paslon nomor urut 2, saya memastikan bahwa ketika selesai melakukan kampanye dan pilkada saya kembali menjabat pada tanggal 23 Juni 2018 ini, saya akan membuka kembali seluruh lembaran dan saya telah meminta kepada Kejaksaan Negeri Biak Numfor untuk memeriksa APBD 2015, 16, dan 17 sehingga jelas transparan kepada rakyat maupun kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan lewat anggaran kebijakan anggaran bagi kami di daerah untuk benar-benar digunakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.